Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini podcast dari Titik ini baru bisa kami lanjutkan lagi karena kesibukan mempersiapkan Festival Sande. Nah, yang istimewa kali ini Nusa Pustaka kedatangan tamu. Ini jauh-jauh dari Amerika. Ada dipanggil apa ya? Mas, Bang, Mas ya. Tapi karena beliau mempelajari bahasa Mandar, jadi Mas itu agak kurang cocok. Mungkin kakak Daniel. Atau Deng Daniel atau Puang Daniel. Deng Daniel. Nah, ini saya baru pertama kali ketemu. Sering saya lihat beberapa teman beberapa hari terakhir. Teman posting di media sosial. Ini tadi malam kalau tidak salah Sabri Hamid. Ini saya pakai bajunya, Mandar Expedition. Ini juga Mandar Expedition. Kemarin saya lihat Bang Daniel ini, Bang Den ke Pulau Ali di Matakali melihat-lihat dan kayaknya beli beberapa produk Mandar Expedition. Nah, yang menarik juga karena Bang Daniel ini, Bang Den mempelajari bahasa Mandar. Bisa jadi banyak teman-teman yang nonton ini jauh lebih jago Bang Daniel ini berbahasa Mandar daripada orang Mandar sendiri. Jadi mungkin podcast ini kami akan campur-campur, kadang berbahasa Mandar, kadang berbahasa Indonesia. Maunya sih berbahasa Mandar, cuma karena banyak pemirsa yang menonton ini bahasa ibunya bukan bahasa Mandar, jadi kami pakai bahasa Indonesia. Bisa perkenalkan sekilas ini ya tentang Bang Daniel, terus apa kegiatan selama di Indonesia dan ini kok bisa jago bahasa Mandar, itu padahal baru pertama kali ya ke Mandar. Betul, ya. Betul. Silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Ridwan atas mengundang saya hadir di podcast ini. Saya semangat sekali. Terima kasih. Iya. Iya, jadi seperti Pak Ridwan ceritakan tadi, Sangau Daniel atau Amerika mana mana Maya di Mandar tanggal 20. Iya, mana tanggal 20 di Wonomulyo. Maya solo-solau sangatnya Jupri. Dangi di podcast, dangi malah ditama di podcast. Ya. Ya, tapi emang Maya solo-solau Jupri dan sejak tahun 2018 napa guru bahasa Mandar. Napa guru bahasa Mandar di Zoom. Jadi online ya? Ya, online semua. Ya, saya di Amerika mahasiswa S3 di bidang ilmu bahasa. Ilmu bahasa, linguistik. Ya, linguistik, namanya linguistik. Di Universitas California Santa Cruz. Santa Cruz, ya. Di situ saya masih kuliah, masih belajar, belum mulai dengan disertasi. Tapi ini sudah 3 atau 4 tahun saya belajar bahasa Mandar dengan Jupri, teman saya Jupri. Saya tidak kesini untuk penelitian, bukannya saya kesini untuk penelitian. Jalan-jalan. Saya jalan-jalan saja. Lihat budaya Mandar. Ya, coba belajar bagaimana budaya Mandar, bagaimana situasinya di sini. Karena banyak sekali yang tidak bisa dipelajari kalau di luar. Lewat Zoom ya? Ya, lewat Zoom. Kan kalau Zoom mungkin bisa ketemu belajar kosakata, coba berbahasa Mandar, tapi susah dapat ilmu yang lebih dalam tentang ya sejarah dan budaya dan semua. Jadi saya kesini untuk jalan-jalan sebentar, hanya ya paling 5 hari, 6 hari di sini di Sulbar. Terus mudah-mudahan tahun depan saya bisa kembali. Semoga bisa. Iya. Iya deh, penasaran tuh yang tuh menonton deh penasaran tuh. Ini dengi pertama kali Irani tentang Mandar. Terus ngapa nama Pak Guru itu ada bahasa Mandar ya? Iya. Jadi di Duambongi, saliwan di Amerika, dia dospemu mah cerita mau dia main di bahasa di Sulbar. Napada. Oh iya. Main di bahasa Sulbar napada. Ya, Kampuna. Pada masa depan apa? Iya.
ada pergeseran bahasa di sini. Iya. Jadi kan kita sekarang kena ada banyak perubahan dalam zaman ini, zaman modern ini. Iya, menggunakan bahasa Indonesia. Betul, bahasa tradisional mulai hilang, budaya tradisional mulai hilang dari perahu sampai bahasa semuanya bisa dibilang terancam punah, gitu. Jadi kemarin ketika saya masih S1 ada profesor di universitas saya yang ceritakan kalau kebetulan ada keperluan besar untuk penelitian linguistik di sini di Sulbar. Bahkan bahasa Mandarin ini salah satu bahasa terbesar di Sulawesi. Tapi ikut bahasa Mandarin juga ikut terancam punah ikut terancam punah. Karena ya daerahnya sudah mulai jadi modern dan sudah ada banyak pengaruh dari luar. Jadi begitu. Jadi ketika saya masih S1, saya melamar beasiswa dari lembaga Indonesia Amerika untuk datang ke sini dan melakukan penelitian itu, penelitian tentang bahasa daerah, supaya pada masa depan saya bisa membantu dengan pembuatan mata pelajaran bahasa daerah. Siapa tahu mungkin bisa dipakai di sekolah mata lokal. Betul. Gitu. Saya melamar untuk beasiswa itu. Terus tahun 2019 saya ke sini ke Malang, ke Jawa Timur sebelumnya untuk belajar bahasa Indonesia. Sampai sekarang saya masih belajar. Gitu. Tapi tahun itu saya sempat ke Sulbar selama 2-3 bulan. Dan setelah itu saya pulang, ada pandemi jadi tidak bisa kembali, tapi saya tetap belajar bahasa Mandar sama teman saya di Zoom. Tetap melakukan penelitian lewat Zoom. Walaupun saya tidak sempat ke sini karena pandemi, tapi tetap belajar, tetap semangat. Dan sampai sekarang saya berharap kalau bisa pada masa depan melanjutkan penelitian itu tentang bahasa Mandar dan bahasa-bahasa lain di sekitarnya. Tidak sekarang, bukan sekarang, karena saya hanya turis, tapi begitulah, itu impi saya. Dan di teori namita bahasa akan pun ada teori tentang itu. Misalnya apa parameternya? Sebuah bahasa dikatakan terancam punah. Sebuah bahasa dikatakan. Apakah berkaitan dengan jumlah penduduk? Kan Jawa ini dia banyak penuturnya puluhan juta. Kita di Mandar ini penuturnya mungkin 1 juta 2 juta saja. Betul. Faktornya banyak. Kalau kita pikir tentang kepunahan bahasa, memang jumlah penuturnya itu salah satu faktor yang penting. Kalau bahasa Jawa kan penuturnya banyak, jadi lebih stabil. Tapi selain itu ada beberapa faktor yang lain. Yang satu itu di daerahnya apakah ada bahasa lain yang sering dipakai. Jadi di daerah Mandar ini sudah jelas bahasa Indonesia. Ada, maksud saya di Tinambung, di Bali, di pusat bahasa Mandar ini, biasanya yang kalau kita jalan-jalan coba dengar bahasa apa yang dipakai itu bahasa Mandar yang murni. Karena kebanyakan penduduk sini orang Mandar. Iya, betul. Tapi di daerah lain misalnya di Wonomulyo kan, Polewali atau Mamuju, paling parah Mamuju. Sudah ada ada Jawa, ada Bugis, ada Sunda, ada Bali, ada semua. Jadi bahasa Mandarnya tidak kental. Betul. Kalau kita yang sudah terbiasa dengan berbahasa Mandar, mungkin tidak masalah bisa berbahasa Indonesia dan di luar terus pulang ke rumah baru bahasa Mandar. Tapi untuk anak-anak yang lahir besar di lingkungan seperti itu, bahasa Mandarnya kurang, pengalamannya dengan bahasa Mandar kurang karena mereka di lingkungannya ada Jawa, ada Sunda, ada Bali, ada semua. Jadi mereka tidak sempat belajar bahasa Mandar, tidak sempat mendalaminya. Gitu. Jadi kalau ada satu bahasa yang penuturnya banyak, tapi di setiap tempat di mana bahasa itu dipakai ada bahasa-bahasa lain, bahasa itu bisa dianggap terancam juga. Jadi ada penutur bahasa, jumlah penutur, ada penggunaan bahasa lain. Ada pengaruh bahasa lain atau kekentalan bahasa tempatnya. Selain itu ada juga kekhawatiran tentang kegiatan anak. Maksud saya ini, kalau anak kecil biasanya yang masuk keluar dengan tingkah laku, dengan bahasa juga.
Nah, para zaman sekarang, zaman now, kan biasanya anak kecil senang main HP. Iya. Nah, bahasa apa yang ada di HP-nya? Di YouTube. Kalau main YouTube, tidak mungkin kontennya Bahasa Mandar. Ya, semoga bisa ada YouTube Ya, bahasa Mandar. itu. Tapi rata-rata yang kita ketemu di situ bukan bahasa Mandar. Jadi bisa ini tantangan juga ya konten kreator supaya ini bahasa tetap ya bisa sedikit ada upaya anak-anak nonton ya pakai bahasa Mandar ya. Kira-kira begitu. Betul, itu pasti berguna sekali. Dan kita harus menjaga tentang itu. Kalau di topik pelestarian bahasa daerah, fokusnya input ke anak, yang diberikan anak, itu yang harus dijaga. Iya, betul. Dan kalau kita biarkan anak sekarang main HP dan ya main ini bahasa Indonesia semua, nanti bahasa Mandarnya pasti kurang. Iya. Terus juga ini kira-kira bagaimana, Kang ada pendapat mau bahasa daerah atau kampungan. Itu bagaimana itu? Karena ya biasa ya, dan kadang ada orang tidak mau pakai bahasanya. Kan kenapa pakai bahasa itu kampungan? Ya, malu ya. Malu kan, seperti kalau di kota itu. Kira-kira bagaimana pendapatnya? Apakah ada memang dipelajari semacam di linguistik itu? Atau apakah wajar itu menganggap kalau kita menggunakan bahasa ibu kampungan? Itu bagaimana pendapatnya? Emang fenomena itu ada. Ya. Ada semacam stigma istilahnya di bahasa Inggris. Kalau kita pakai bahasa daerah, ya nanti dianggap kampungan. Ya. Jadi mendingan berbahasa canggih saja, berbahasa Indonesia yang sudah canggih, sudah modern, Inggris. sudah lugue Inggris itu iya, yang dari dunia modern itu. Istilahnya stigma, ketakutan dianggap kampungan kalau pakai bahasa daerah. Atau inferior, tidak percaya terhadap bahasanya. Betul, kurang pede. Kurang pede. Jadi bagaimana dengan itu? Memang pasti banyak orang yang merasa seperti itu. Tapi harusnya tidak. Karena bahasa Mandar itu unik sekali dan harus gitu. ya kebetulan saya kan apa keunikannya? Saya peneliti. Jadi iya, tentu beda dengan kami yang orang Mandar. Kalau kalian bilang unik ya kan agak subjektif ya. Tapi ini karena Bang Den yang mengatakan unik, itu apa, kenapa bisa itu? Uniknya begini. Ya. Jadi kalau kita membahas tentang bahasa Mandar, ada banyak ciri khas yang tidak bisa dilihat di bahasa lain, yang tidak diketemui yang tidak ditemukan di bahasa lain. Misalnya bahasa Bugis, bahasa Makassar ya? Bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa Indonesia juga. Ya. Di bidang linguistik kan ada beberapa topik, ada fonologi, ilmu suara, ilmu bunyi, betul. Bunyi. Ada sintaksis, ilmu urutan kata dan struktur bahasa. Ya. Ilmu nada, ada ilmunya juga. Morfologi, kan imbuhan-imbuhan. Ya. Dalam setiap bidang linguistik, bahasa Mandar ada ciri khasnya yang tidak ditemukan di bahasa lain. Misalnya di fonologi, bidang fonologi. Iya. Dalam bahasa Mandar ada beberapa bunyi yang tidak ada di bahasa lain di sini. Misalnya, kalau warna biru ini, bahasa Mandarnya kan magabu. Iya. Magabu. Perejaannya bagaimana? M-A-G-A-B-U. B-U, magabu. Betul, magabu. Tapi pengucapannya huruf G itu bukan G, bukan magabu, tapi magabu. Magabu. Itu bunyi itu tidak ada di bahasa lain, tidak ada di bahasa Indonesia, tidak ada di bahasa Bugis. Iya. Itu unik sekali di bahasa Mandar. Sama dengan huruf lain. Dari bahasa Mandar kan ada huruf kalau ditulis ada DZ-nya. Iya. DZ. Ya, kezo. Kero, terong. Tedo. Nah, itu bunyi itu unik sekali. Tidak ada di bahasa lain. Kira-kira apa mempengaruhi itu kok bisa? Padahal ini ada banyak puluhan bahasa di Pulau Sulawesi. Betul. Jadi kadang-kadang kita bisa pikir tentang pengaruh dari luar. Jadi misalnya bahasa Belanda punya huruf G itu magabu, bunyi itu ada di bahasa Belanda. Oh iya. Iya. Jadi siapa tahu mungkin dari bahasa Belanda masuk di bahasa Mandar. Iya, karena memang banyak kita pakai bahasa-bahasa Eropa. Tapi DZ itu unik. DZ itu hampir tidak ada di luar bahasa Mandar. Jadi dalam dunia ini tidak ada bahasa lain yang pakai suara itu. Cuma di sini. Yang punya bunyi itu. Itu unik sekali dalam bahasa Mandar.
DZ itu sampai sekarang aku masih susah. Saya masih susah mengucapkannya karena tidak ada di bahasa Inggris. Jadi ya gitu. Terus referensi tentang bahasa Mandar itu bagaimana? Apakah sudah banyak atau memang langka? Referensinya kita beruntung. Bahasa Mandar referensinya sudah banyak. Jadi sejak tahun 2017 atau 18 ada banyak penelitian yang diterbitkan Balai Bahasa Sulawesi Selatan. Nah, ada buku-buku yang luar biasa dari situ. Kumpulan Kalindada, Pak Mutalib. Kalindada salah satu sebagian sastra lisan yang terpenting di sini dan terunik juga. Selain itu ada buku struktur bahasa Mandar, tata bahasa Mandar, kata tugas bahasa Mandar. Oh, ada semua itu. Iya, referensinya banyak dari zaman dulu. Dan sampai sekarang masih ada makalah-makalah baru yang diterbitkan Balai Bahasa Sulawesi Selatan. Mungkin sebatas di situ ya, jurnal apa untuk menjadi buku yang mudah diakses umum. Kayaknya yang dari dulu, buku-buku dari dulu, tata bahasa Mandar, kata tugas bahasa Mandar, puisi Kalindada, itu sudah gampang sekali ditemukan di internet. Dan itu memudahkan selama ini mempersiapkan ini penelitiannya. Betul. Dan kalau ada penonton yang tertarik dengan penelitian linguistik, ada juga di situs saya. Jadi kalau nama saya dicari di internet, ada website saya. Di situ sudah ada penelitian, sudah ada beberapa makalah yang diterbitkan di jurnal di luar, di Amerika, tentang bahasa Mandar. Misalnya tentang urutan kata, tentang kata khusus. Karena di bahasa Mandar banyak kata khusus. Misalnya ini salah satu contoh penelitian sintaksis, contoh penelitian ilmu bahasa. Di bahasa Mandar, kata ini dan itu, di E, di O. Di E, di O. Itu tidak ada di bahasa lain. Jadi bahasa Bugis, bahasa Toraja, bahasa Mamuju, tidak pakai di E dan di O. Nah, di bahasa Mandar ini, kata di E dan di O punya, ada ciri khasnya. Kalau dipakai di satu kalimat, misalnya, rumah ini. Di E boyang. Nah, di E boyang itu sebenarnya kurang dalam bahasa Mandar. Perlu satu kata lagi. Di E boyang E. Kan? Iya, di E boyang E. Di E boyang E. Jadi kalau ada kata di E, perlu E-nya. Sama di O. Di O boyang O. Di O tau. Kan? Begitu. Nah, jadi kita bisa kata di E dan di O bisa dibilang istilahnya circumfix. Maksudnya kalau ada di E di depan satu kata benda di E wayang, harus ada kata E di belakangnya. Kalau ada yang di depan, harus ada yang di belakang. Apa tadi kalau istilah di kebahasan circumfix. Circumfix itu kan prefix awal. Prefix sering. Sufiks akhiran. Circumfix itu yang ada di depan dan di belakang. Ada juga di belakang. Kayak kean, keunikannya. Kean itu circumfix. Di E boyang E. Circumfix. Nah, ada circumfix itu dalam bahasa Mandar, tapi sebenarnya polanya lebih menarik lagi, lebih unik lagi. Kalau circumfix seperti kean, bagian ke dan bagian an selalu bersampingan kata di tengahnya. Keunikan, tidak bisa terpisah. Tapi kalau di E boyangnya, bahasa Mandarnya beda. Kata E itu ternyata selalu terletak di posisi khusus. Kata itu selalu berada di akhir kalimat. Jadi witai do tawo diongingo. Bagaimana? Witai do tawo itu circumfix. Dio tahu o. Tapi witai do tawo diongingo. Kata o itu sudah tidak bersampingan dengan tahu, kan? Witai do tahu dionging. Tapi ketika ditambah O, menjadi beda. O-nya harusnya di belakang kalimat, kan? Tidak bersampingan kata tahu. Jadi walaupun kata O itu terkait dengan menjadi circumfix, tapi O-nya bisa jauh bisa migrasi, bisa merantau ke akhir kalimat. Menjadi bukan cuma kata, tapi di akhir kalimat ya. Jadi meskipun ada banyak riset tentang bahasa Mandar, tapi masih banyak peluang untuk yang celah-celah itu untuk penelitian itu. Bahasa Mandar ini penuh dengan misteri. Di bahasa Mandar ada imbuhan mo.
Musashi. Musashi, Ya, ya. Musashi, Monayu, Monayo Sao, Monayu Mai. Iya. Nah, itu imbuhan mo itu tidak ada di bahasa Makassar. Sepertinya imbuhan mo itu diambil Dari situ. dari Sulawesi Tengah. bahasa daerah Sulawesi Tengah. Nah, kenapa? Karena imbuhan mo itu bisa ditemukan di bahasa daerah di situ, di Sulawesi Tengah. Sudah umum. Sudah umum di situ. Iya. Ada di bahasa Seko yang dipakai di pegunungan Iya, Luwu itu. Mamuju Utara. Ada di bahasa Mamuju dan bahasa gunung di sini. Jadi sepertinya ada pengaruh dari bahasa Sulawesi Tengah yang sudah ada di sini sebelum orang Mandar datang, yang sampai sekarang masih ditemukan di bahasa Mandar. Itu yang ada satu orang yang meneliti tentang sejarah itu, penelitiannya bagus sekali. Orang Jerman yang pernah tinggal di Makassar. Siapa? Bukan Horst, namanya Erik Sobel. Erik Sobel ada blognya. Di situ dia sering posting tentang sejarah bahasa Mandar. Oh, baru saya dengar itu. Iya. Erik Sobel ya. Erik Sobel, betul. Masih hidup orangnya. Masih hidup orangnya. Tinggalnya di Jerman. Dia lama di Makassar tapi sekarang sudah. Iya, sudah di Jerman. Terus ini kan kami yang masyarakat awam ini mempelajari bahasa. Saya sering dengar itu dengan istilah tabel Swades. Tabel Swades. Apakah itu yang dipakai untuk kayak tadi mempelajari bahwa ini sebuah bahasa dianggap kuno, ini yang baru, apakah itu? Pertanyaan yang dalam sekali itu. Jadi saya menjelaskan untuk penontonnya. Iya. Tabel Swades itu salah satu alat yang dipakai peneliti linguistik untuk membedakan bahasa. Jadi Swades, istilahnya Swades list itu dibuat oleh orang Swades ya, yang namanya Swades. Iya, yang namanya Swades. Itu daftar kosakata yang paling sering didengar, kira-kira 100-200. Jadi tahun 80-an ketika kita masih membahas tentang peta bahasa Sulawesi Barat, bahasa Sulawesi Selatan, bahasa apa yang dipakai di mana gitu. Betul. Ada yang berkeliling provinsinya dengan Swades list itu. Ya, tabel Swades itu. Tabel Swades itu tanya di setiap desa, apa kosakatanya di sini untuk hari? Apa kosakatanya di sini untuk rambut? Apa kosakatanya di sini untuk daun? Begitu. Anjing. Tangan api. Iya, betul. Dan dari hasilnya kita bisa lihat, dalam 50 desa ini mereka pakai satu bahasa. Sedangkan di satu desa ini bahasanya baru beda. Begitu. Jadi dari 200 suku kata itu ya dibandingkan. Betul, dibandingkan. Terus ada statistiknya dan bisa membuat peta dialek begitu. Jadi apa gunanya tabel Swades itu? Nah, kalau kita pikir tentang bahasa Mandar, tabel Swades itu menjadi salah satu alat penting untuk membedakan bahasa Mandar dari bahasa-bahasa lain. Karena di bahasa Mandar ada kosakata yang unik sekali yang tidak ada di bahasa lain. Contoh, kita diskusi tadi tentang kata sayang. Kata sayang itu tidak ada di bahasa lain. Tapi kalau kita ke setiap desa di daerah Mandar dan tanya kuda itu apa, pasti ya sayang, bukan jarang, nggak jarang gitu. Nah, dari itu kita bisa tahu, ini ada satu bahasa Mandar. Oke. Tapi ada yang lebih dalam lagi ya. Bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa tahu kalau ada satu bahasa yang kuno atau baru? Nah, tabel Swades bisa dipakai untuk itu. Caranya begini, kita mencari kosakata yang umum sekali di luar, tapi tidak dipakai di daerah ini. Jadi maksud saya ini, kalau kita berkeliling Sulawesi Selatan dan tanya apa kosakatanya untuk ini, fenomena X, dan semua bahasa di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat pakai satu kosakata kecuali bahasa Mandar. Nah, jelas ada sesuatu yang beda di bahasa Mandar. Bisa jadi itu kosakata yang dibuat orang Mandar kemarin, atau bisa jadi kosakata itu ditahan, dilestarikan dari zaman kuno. Dipertahankan. Iya, dipertahankan. Nah, bagaimana caranya tahu lama atau baru? Begini. Kalau kita keluar dari Pulau Sulawesi dan lihat mungkin di Kalimantan atau Filipina atau Sumatera, kalau kita mencari kosakata di situ,
kadang-kadang kita ketemu kosakata yang mirip sekali dengan bahasa Mandar. Sama. Dengan kosakata bahasa Mandar. Jadi saya kasih contoh ya. Iya. Contoh. Bahasa Mandarnya bagaimana ya? Yang sama itu kayak asu. Jawa kan Oke, asu juga. Kalau asu, nah contoh bagus. Kalau asu di Jawa asu. Di Batak beda. Tapi di bahasa daerah di Sumatera, di Kalimantan sering ada Asu juga. kata itu, ya kata Api. asu. Ya, salah satu lagi kata tujuh. Dalam bahasa Indonesia tujuh, bahasa Mandar pitu. Pitu. Nah, bahasa Makassar tujuh juga. 7. Makassar 7, Mandar pitu. Kalau kita ke Filipina, tanya di situ, 7 itu apa di situ? Di semua bahasa di situ pitu, tetap pitu. Sama di sini. Ya, sama di sini. Berarti kata pitu itu sebenarnya dipertahankan, dilestarikan dari Generasi ke generasi. Ya, dari generasi ke generasi gitu. Ada banyak kosakata bahasa Mandar yang seperti itu, banyak sekali. Sama kalau di maritim itu misalnya kalau tidak salah ya. Kalau di sini kan dayung bahasa Mandarnya bose. Bose. Kalau di Filipina tidak salah basei. Betul. Itu betul sekali. Di Madagaskar bose, pokoknya itu tidak jauh-jauh dari situ. Betul. Bahasa Madagaskar itu berasal dari Kalimantan Tengah. Padahal jauh ya. Jauh sekali. Mereka diperbudak. Oh, Iya, dijadikan budak. Zaman dulu emang ada kan pelaut Melayu yang menjadikan orang situ budak. Mungkin dibawa ke Arab Madagaskar. Saudi ya, ke timur. Jadi memang dulu komoditas penting dulu itu pedagang itu adalah budak. Ya jadi ya kan beda sekarang sudah tidak boleh ya hak asasi manusia, human right. Iya. Jadi betul. itu. Terus ini mungkin ya gambaran juga buat kami ke generasi muda ini. Ini kok sekarang kan perkembangan IT ya, teknologi informasi apa semua orang mempelajari coding apa semua. Ini Bang Daniel ini kok belajar bahasa Mandar yang penuturnya sendiri tanda kutip ditinggalkan. Ini orang Amerika. Itu secara praktikal apa fungsinya itu mempelajari bahasa kita itu, dan kenapa orang harus misalnya mahasiswa ya jangan cuma belajar kedokteran apa itu, harus ada yang mempelajari ilmu bahasa. Apakah ada fungsinya, perannya? Iya, fungsi dan perannya. Dari sisi ekonomi memang bahasanya tidak bisa terjual, tidak bisa dijual. Iya. Susah jadi kaya raya dengan. Paling tidak kalau ada mau Google Translate bahasa Mandar. Betul. Tapi kan di dunia ini pasti ada yang lebih berharga daripada itu. Ya, betul. Dari sisi ilmu bahasa, itu saya mulai dari situ karena saya mahasiswa ilmu bahasa di Amerika. Jelas bahasa Mandar ini unik sekali. Beda dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa lain di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan. Dan penelitian tentang bahasa Mandar sebenarnya berguna untuk peneliti ilmu bahasa di luar. Iya. Karena kenapa? Di bidang ilmu bahasa kita mencoba membuat teori tentang bahasa-bahasa manusiawi. Iya. Sejak tahun 50-an kita punya ilmu ini. Semua bahasa di dunia ini kelihatan beda dari luar, kan kosakatanya beda. Kalau kita pikir secara dangkal, ya kosakatanya beda, nadanya beda, urutan katanya beda. Jadi mungkin ya beda saja begitu. Ternyata tidak. Ternyata kalau kita mendalami bahasa, kalau kita melihat bagaimana tata bahasa Mandar, tata bahasa Amerika, tata bahasa Cina, atau begitu, ada kemiripan yang dalam sekali. Ada kemiripannya. Jadi walaupun kosakatanya beda, nadanya beda, tapi ada pola. Iya, pola yang lebih abstrak tetap. Ternyata tetap. Intinya sama. Begitu. Ada tata bahasa manusiawi yang bisa ditemukan di setiap bahasa di dunia ini. Jadi dalam bidang ilmu bahasa kita coba meneliti pola-pola itu. Nah, dengan tugas itu salah satu tujuan yang terpenting itu mengerti apa variasinya. Jadi kalau ada pola ini dalam bahasa Mandar, apakah pola itu bisa
ditemukan di bahasa lain atau tidak. Iya. Begitu. Kalau ada misalnya bunyi ini di bahasa Belanda, bunyi ge di bahasa Belanda, apa bunyi itu bisa dilihat di bahasa lain? Ternyata iya, di bahasa Mandar ada. Ada. Magabu. Magabu. Kan? Ya gogos. Gogos. G di tengah gogos. Kan? Gogos. Gitu. Jadi kita dalam bidang ilmu bahasa dapat ilmu baru dengan belajar tentang bahasa Mandar. Kan bahasa Mandar di situ emang jarang dipelajari di Amerika. Bahasa Mandar masih belum terkenal. Tapi sejak tahun 2018 ketika saya mulai meneliti dengan teman saya Jupri, sekarang bahasa Mandar sudah mulai laku di bidang itu karena ada yang lihat kebetulan ada pola yang menarik sekali, yang unik sekali, yang bisa beri ilmu baru. Iya. Jadi pada dasarnya antar bahasa dengan bahasa lain tidak ada yang inferior, ada yang superior ya. Betul sekali. Tidak ada yang inferior atau superior. Mungkin ada yang lebih susah dan yang lebih gampang. Jelas Indonesia gampang, Mandar susah. Kalau bahasa Mandar dibandingin bahasa Inggris, menurut saya penutur asli bahasa Inggris Mandar yang susah. Tapi itu artinya bukan bahasa Mandar yang inferior, tapi bahasa Mandar yang lebih yang lebih halus, yang lebih gitu. Jadi dari sisi ilmu bahasa, jelas ada gunanya meneliti bahasa Mandar. Gunanya kita bisa ketemu pola baru, bisa belajar sesuatu tentang bahasa manusiawi. Oh, ternyata ada bahasa yang bisa seperti ini. Dengan DOO itu yang O-nya di akhir kalimat, atau huruf G, Magabu, atau DZ. Dan ada juga dari sisi sosiobudaya ya. Iya, jadi mungkin aspek itu ya hasanah ilmu pengetahuan. Oh, ternyata ada seperti ini. Dan saya pribadi itu ketika mempelajari bahasa Mandar, kok ada tempat lain. Jadi tidak, ini sebenarnya kita dulu ini bersaudara, satu rumpun. Nanti belakangan berdiaspora. Jadi ya sama saya misalnya Bugis, Makassar itu nenek moyang kita itu sama, karena itu ternyata ada banyak istilah-istilah yang mirip di situ. Jadi untuk ilmu pengetahuan penting juga. Meskipun dia cuma 5 penutur ya kira-kira begitu ya, tetap harus dipelajari. Betul. Seperti itu. Jadi sama dengan kalau mempelajari flora fauna, ya apa gunanya mempelajari jamur yang cuma itu yang sedikit kan? Jadi itu ya untuk kepentingannya ini mempelajari bahasa termasuk bahasa Mandar itu. Betul sekali. Karena dengan bahasa tradisional, kearifan tradisional, itu ilmu tradisional itu selalu dalam sekali. Karena ilmu itu lama-lama diwariskan, dihaluskan. Pasti kan zaman dulu, orang dulu pasti memikirkan itu dan menciptakan ilmu yang dalam. Jadi itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul dan ya bisa hilang. Seperti ini kan mungkin sudah juga baca dengar tentang Kalindada. Itu kan ada polanya. Betul. 8757. Itu kok bisa ya? Ya, dan polanya lebih dalam lagi. Jadi emang 8757. Tapi kalau kita membahas struktur Kalindada dari sudut pandang ilmu bahasa, sudut pandang ilmu nada, ada ilmu nada. Ternyata polanya lebih kompleks lagi. Oh, begitu. Jadi di situ di Inggris kan ada puisi tradisional kayak pantun, ada sonet, ada limerik, segala macam. Nah, puisi di situ setiap jenis puisi, setiap varian puisi di situ pakai nada yang tetap. Bukan hanya jumlah suku kata 8757. Iya, ada nadanya juga ya. Tapi ritmenya. Jadi di bahasa Inggris kan ada sistem stres, sistem penekanan. Jadi kadang-kadang ada di setiap kata ada suku kata yang ditekankan dan suku kata yang tidak, yang stres, yang unstress. Dan biasanya ada ritmenya. Jadi Shakespeare atau Robert Frost, whose words these are, I think I know. Whose words these are, I think I know. Or if music be the food of love, kan ada Shakespeare. Kalau musik menjadi bahan cinta. Nah, polanya if music be the food of love. Oh, begitu. Iya, unstress, stress, unstress, stress, unstress, stress.
Jadi bukan hanya jumlah suku kata, tapi ritmenya. Di Kalinda ada juga begitu ya? Di Kalindada juga begitu, tapi lebih kompleks lagi. Sebenarnya lebih kompleks lagi. Pertama kali saya mendengar Kalindada, saya pikir saya tidak mengerti ada pola atau tidak. Dan sampai sekarang saya masih heran dengan ini. Teman saya Jupri ini, kemarin dia menulis skripsi S1, menganalisa ritme Kalindada. Iya. Dia lama-lama memikirkan itu dan ternyata ketemu pola. Ada pola yang rumit sekali sehingga saya tidak sadar pertama kali, dan sampai sekarang saya heran dengan itu. Jadi di Kalindada ada pola begini. Di baris pertama dan baris kedua biasanya ada 3 suku kata yang ditekankan. Biasanya 3 suku kata yang ditekankan. Sedangkan di baris ketiga ada 2 dan baris keempat 3 lagi. 3 lagi. Seperti di puisi Inggris. Ada setiap baris perlu satu jumlah tertentu suku kata yang ditekankan. Gitu. Dan bisa jadi polanya lebih kompleks lagi karena posisi suku kata yang ditekankan itu tidak bebas. Yeah. Tidak bebas, tapi harus di posisi tertentu. Sampai sekarang mungkin kami masih mencari polanya. Ini kan ada ya, misalnya kalau kita membahas sekarang ya. Iya, jadi kan kalau kami mendengar Kalindada, kalau cuma dibacakan biasa itu kayak ada yang hilang. Tapi kalau ada nada yang di situ, oh ini Kalindada. Tapi kalau dibaca saja, padahal teksnya sama, kalau tidak ada nada, orang bukan Kalindada itu. Oh, jadi memang ada di situ ya? Memang, begitu. Kalau yang seperti Kalindada, apakah ada juga di tempat lain? Di tempat lain, setahu saya tidak ada. Tidak ada ya? Puisi Kalindada itu dari zaman Belanda, suku Mandar sudah terkenal untuk itu. Iya, ya, di beberapa lontar klasik yang salah satu yang lengkap itu diterjemahkan Pak Suradi Hasil, Pak Tapingang. Itu ada banyak sekali Kalindada di dalam, yang sebagian itu ada juga di sini, dimasukkan di sini. Ya. Setahu saya Kalindada itu sastra lisan itu unik sekali, tidak ada sesamanya di Sulawesi. Oh ya, tadi ngobrol-ngobrol di sebelum kita ini katanya kan tentang sastra yang untuk rencana penelitian tentang Mandar nanti. Itu tentang apanya itu? Apakah cuma Kalindadanya atau karya sastra yang lain? Karya sastra yang lain. Saya masih belum tahu. Ini saya penelitian di sini di Sulbar belum mulai. Iya, karena saya ke depan. Pada masa depan saya masih belum tahu, karena kalau kembali ke sini untuk meneliti, saya ke Balai Bahasa Sulawesi Selatan dulu. Tanya sama BRIN, karena ada lembaga penelitian di situ. Apa yang harus diteliti di sini? Apa yang harus diteliti di bidang sastra? Karena kalau kita peneliti asing ke sini harus kerjasama dengan orang ada regulasinya. Iya, begitu. Tapi ya ada regulasinya, tapi selain itu penelitiannya lebih bagus kalau dilakukan dengan peneliti Indonesia juga yang bisa mengatur, yang bisa begitu. Penelitiannya lebih bagus. Jadi sampai sekarang saya belum tanya apa yang harus diteliti di bidang sastra Mandar, tapi jelas ada banyaknya. Iya. Terus ini ya terakhir ya semacam ya kembali tadi ini untuk memotivasi. Ini kan yang jelas pasti teman-teman yang nonton ini atau yang kenal Bang Daeng baru itu pasti terinspirasi, ini kok jauh-jauh orang Amerika mempelajari kebudayaan saya. Itu apa pesan buat kami nih yang teman-teman yang ini ya janganlah merasa minder, inferior terhadap bahasa Mandarnya. Pasti itu, jangan rasa inferior, jangan khawatir kalau nanti dianggap kampungan kalau pakai bahasa Mandar, karena kebetulan kalau kita komunitas Mandar tidak berbahasa Mandar, nanti siapa yang akan berbahasa Mandar? Kalau kita tidak mencoba untuk melestarikan bahasa ini, mewariskan bahasa ini, nanti siapa yang akan melakukan itu? Kalau kami orang asing, peneliti asing, mungkin bisa ke sini untuk melakukan penelitian, membantu, membantu dengan membuat buku-buku yang bisa dipakai di sekolah, atau membantu di balai bahasa. Tapi kerjanya harus dilakukan orang sini. Orang sini sendiri. Ya, orang sini sendiri. Dan
proses pelestarian bahasa itu mulai dengan ideologi, mulai dengan visi. Iya. Mulai dengan visi pelestarian bahasa. Karena emang di zaman ini, dunia ini banyak yang hilang karena pokoknya lebih gampang ikut tren modern saja. Iya. Itu selalu lebih gampang mengikuti tren-tren yang ada. Dan itu saya tertarik tadi ideologi ini sebelum kita tutup. Kalau saya terjemahkan, saya kan sudah punya anak. Itu kan harus dimulai dari diri sendiri ke anak sendiri ya. Betul. Itu bahasa, itu harus ada ideologi bahwa Betul. menjaga bahasa itu. Betul sekali. Perlu ideologi dan perlu input. Jadi input maksudnya kan kalau anak-anak sekarang main HP pasti dapat bahasa Indonesia dari situ. Jadi harus ada keseimbangan. Iya. Mungkin kan bahasa Indonesia jelas diperlukan. Iya. Jelas. Tapi bahasa Mandar juga diperlukan karena kalau kita kehilangan bahasa kita, kalau kita kehilangan budaya tradisional kita, nanti kita siapa? Iya. Kita ada sesuatu penting di situ, sesuatu penting yang bisa hilang. Nah, yang tadi itu keseimbangan. Ini kan saya punya 3 anak. Jadi saya ambil pola itu, kalau di rumah itu kadang saya berbahasa Indonesia. Karena ternyata di luar anak saya itu berbahasa Mandar terus. Begitu. Jadi kadang itu yang... Alhamdulillah. Saya tidak pernah mengajarkan kosakata itu. Dia dapat dari luar. Jadi saya pribadi ya, menyeimbangkan itu karena bagaimanapun kan saya sering bawa ke kota. Jangan sampai dia cuma tahu bahasa Mandar, dia tidak tahu berbahasa Indonesia, kan bahaya juga karena ini kan pergaulan. Ya, jelas. Jadi itu, dan saya percaya dia dengan pola itu karena di lingkungannya itu pakai bahasa Mandar. Cuma pola ini tidak bisa dipakai kalau di kota. Jadi ada Pak Suradi ini, saya kasih tahu ya, Pak Suradi Hasil, itu sejak anaknya masih kecil, dia sudah dibawa ke Makassar. Ada yang kuliah di Jawa, di Jepang, apa semua. Tapi itu anaknya itu lincah sekali bahasa Mandar. Jadi metode yang dia pakai, kalau di dalam rumah harus berbahasa Mandar. Bagus Mandar. Itu. Bagus sekali itu. Nah itu kan ada suatu kejadian, ada sepupu saya waktu masih kecil, dia tidak tahu bahasa Mandarnya. Jadi dia keluar dulu, berteriak masuk, ayah apa bahasa Mandarnya ini? Karena ada larangan kalau di dalam rumah tidak boleh bahasa Indonesia. Bagus. Jadi itu yang diterapkan Pak Suradi, jadi anak-anaknya itu semua itu lincah berbahasa Mandar, meskipun dia tidak tinggal di Mandar. Karena istrinya kan saudarinya Bu Jerni, dia guru bahasa Indonesia itu penutur Mandar asli. Nah saya balik di rumah, saya kadang berbahasa Indonesia, saya campur bahasa Mandar, tapi di luar itu dia berbahasa Mandar karena teman-temannya itu. Iya. Jadi itu ya yang saya lakukan. Nah terakhir ini sebelum kita tutup, bisa nggak disebut 10 kosakata bahasa Mandar yang paling pertama dihafal atau yang paling disuka? Kosakata bahasa Mandar yang pertama, yang paling suka. Mapari. Iya, Wolo Sanali. Wolo Sanali maksudku baik di kosakata bahasa Mandar Wolo nasanya kosakata Mandar terunik. Terus orang-orang nggak ketawa ketika penutur asli bahasa Mandar. Pasti ada ekspresinya kok ini. Iya. Yang satu yang unik itu kan di bahasa kalian ada kata pandeng sering dipakai untuk perempuan. Ya. Gadis. Artinya kan nenas. Tapi pandeng sama juga ini. Bolong. Itu bolong itu kan hitam. Bolong ya. Padahal yang dia maksud perempuan. Begitu. Jadi dia seolah-olah berkalin dada ke kuda yang hitam. Padahal yang dia maksud hitam, itu si cewek ini ada motifnya. Itu. Begitu. Jadi ini saya sangat merasa bangga bisa ngobrol dengan Bang Daniel ini yang mempelajari kebudayaan kami. Ini sudah berapa tahun mempelajari bahasa Mandar ini? Kira-kira 4 tahun ya, rutin, dan teman-teman siapa tahu ketemu ya silakan langsung berbahasa Mandar. Iya. Misalnya bisalah bercakap. Iya. Itu yang dilakukan, dan insya Allah nanti Bang Daniel bisa datang lagi ke Mandar untuk memulai penelitiannya bahasa Mandar, dan kalau tidak salah pernah ada diskusi online-nya ya? Pernah ada. Saya sekilas lihat di Instagram teman-teman posting. Di Atmajaya ini. Iya, di Atmajaya. Betul. Sama Binus. Di Jogja, Atmajaya Jogja. Jakarta. Itu, dan insya Allah nanti kalau selesai penelitian itu bisa lebih intens kita berdiskusi, dan
bisa teman-teman, khususnya yang salah satu yang saya sempat disebut-sebut tadi, ponakan saya, Nabila Nabila, yang iya. mengajari beberapa kosakata bahasa Mandar. Guru pertama saya. Saya mewakili teman-teman ini mengucapkan terima kasih atas impresi, apresiasinya terhadap kebudayaan kami, yaitu unsur bahasa Mandar. Dan mudah-mudahan teman-teman yang ketika Bang Daniel jalan-jalan di Mandar mau mempelajari atau apa ya, insya Allah dibantu. Itu karena saya dengar tadi itu Bang Daniel sudah minum wai Mandar. Karena sudah pura mandundu ya Mandar ya, atau Mandar nih. Pura mandundu. Jadi ini Bang Daniel sudah ya Mandar. Jadi orang Mandar. Saya mengucapkan terima kasih Bang Daniel atas ini waktunya, dan insya Allah nanti nih apa yang kita diskusinya itu menjadi pengetahuan dan inspirasi. Saya tadi ini hampir setengah jam ngobrol itu ya, saya dapat beberapa ilmu-ilmu tentang kebahasaan, karena ya selama ini belajar otodidak saja, tidak secara formal. Nah tadi ini istilah-istilah, oh ternyata seperti ini. Dan teman-teman sekali lagi harus percaya diri dengan bahasa ibunya. Anda yang berbahasa Bugis, bahasa Makassar, Toraja, Pattaya, Kaili, nah kita di Mandar harus percaya diri. Dan ternyata dari sudut pandang ilmu pengetahuan itu ada pengetahuan di situ, ada hal yang kompleks yang itu pasti tidak tiba-tiba muncul, itu berevolusi ratusan seribuan tahun. Betul. Nah dari bahasa itu ya kita bisa mempelajari peradaban kita sebagai manusia. Itu yang paling penting. Jadi tidak semata-mata ya karena ada nilai ekonomi di situ, itu yang harus kita hilangkan. Paling penting kalau kita riset adalah apa yang kita lakukan itu adalah untuk sumbangan bagi kekayaan ilmu pengetahuan. Apapun itu, mau bahasa, mau teknologi informasi atau fisika, kita harus percaya diri dengan pengetahuan yang kita teliti, kita riseti. Satu sama lain itu akan saling mempengaruhi. Dan seperti apa ya, Apple MacBook, ternyata ya di belakangnya itu ada saya bacanya Steve Jobs, itu karena dia bisa menciptakan, karena dia belajar kaligrafi. Betul. Bagaimana dia menciptakan karakter huruf seperti ini, karena dia itu mempelajari seni. Jadi kita sebagai manusia itu ya harus berbeda dari robot ya. Apalagi sekarang ini kan artificial intelligence sudah cukup masif berkembang, tapi ada hal-hal tertentu yang di mesin itu tidak bisa dimiliki, yaitu kemanusiaan. Saya kira itu yang saya dan Bang Daniel di podcast Dari Titik ini di Nusa Pustaka. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Terima kasih banyak.